Yo William. Kedatangan ketua Dragon Empire. Saat ini, kedua gadis itu hanya menatap ke arah Yo dengan raut wajah yang penuh dengan tanda tanya. Mereka tidak terlalu memikirkan penghinaan terhadap diri mereka oleh Hendro, Lia dan Putri tadi. Namun karena Yo juga ikut-ikutan dihina, mereka jadi merasa kasihan. Karena Yo ini terlalu baik untuk diperlakukan seperti itu. Tiara yang satu sekolah dengan mereka tahu betul bahwa Lia dan Putri ini cukup sering makan dari uang Yo ketika di kantin. Namun kebaikan Yo ini hilang tanpa bekas hanya karena selembar kartu undangan eksklusif. Sebelum penghinaan demi penghinaan akan diterima oleh Yo, ada baiknya agar dia mencegah dan membujuk Yo untuk tidak memaksakan diri menghadiri acara itu. Berpikir sampai di sini, Tiara pun akhirnya membuka suara juga. Yo, apa kau yakin kita akan memasuki hotel tempat acara itu? Sebaiknya urungkan saja niatmu atau kita berjalan-jalan saja sambil melihat-lihat sesuatu di Tower Mall. Kata Tiara berusaha untuk membujuk Yo agar mengurungkan niatnya. Ini karena dia khawatir andai diusir saja, tidak masalah. Yang dia takutkan adalah, tindakan kasar dari para penjaga pintu itu nantinya akan melukai Yo. Benar Yo. Sebaiknya kita lupakan saja acara di hotel itu. Ayo kita pergi melihat-lihat di Tower Mall. Aku belum pernah ke sana. Kata Lestari pula. Apa kalian sudah tidak percaya kepadaku? Apa hanya karena perkataan mereka tadi? Kita memang akan pergi ke Tower Mall. Tapi itu nanti setelah kita menghadiri acara. Aku kemari bukan karena aku terlalu berminat. Tapi karena itu adalah perintah dari ayahku. Kata Yo. Lalu bagaimana jika kita nanti diusir oleh mereka? Tanya Tiara sedikit ragu-ragu. Kalau diusir ya pergi. Jawab Yo seenaknya. Percakapan antara mereka terhenti tak kala dari arah sana meluncur satu unit mobil sport BMW i8 lalu berhenti tepat di depan Martins Hotel tersebut. Tak lama kemudian, tampak seorang lelaki berusia sekitar 40-an keluar bersama seorang wanita yang juga setengah baya. Kini perhatian ketiga muda-mudi itu tertuju ke arah pasangan setengah baya itu. Ini karena begitu lelaki dan wanita itu keluar dari mobil, tampak puluhan orang mengeluh-elukan kedatangannya dan suasana yang tadinya tenang berubah meriah. Itulah orang yang bernama Tigor itu. Pikir Yo dalam hati. Setelah semuanya kembali memasuki hotel tadi bersama dengan sepasang pasangan setengah baya tadi, Yo pun kini langsung mengajak kedua gadis itu menuju ke depan pintu masuk hotel. Ayo kita masuk. Saatnya sudah tiba bagi kita. Kata Yo. Kedua gadis itu sempat ragu-ragu. Namun karena melihat bahwa Yo terus saja melangkah, mereka akhirnya mengikuti juga dari belakang. Begitu tiba di depan para penjaga tadi, Yo kini dicegat oleh mereka lalu terjadilah soal jawab antara Yo dengan pengawal itu. Maaf Dik. Apakah adik ini adalah salah satu dari tamu undangan? Tanya pengawal itu. Tidak Pak Pengawal. Saya bukan salah satu dari tamu undangan. Saya kemari hanya mewakili ayah saya untuk menghadiri acara ini. Jawab Yo apa adanya. Kalau begitu, apakah adik ini membawa kartu undangan? Jika ada, mari saja periksa. Kata pengawal itu tadi. Tidak Pak, saya tidak memiliki kartu undangan. Ini karena ayah saya tidak memberikan kartu undangan kepada saya. Dia hanya berpesan bahwa dia adalah sahabat dari orang yang bernama Tigor. Jawab Yo lagi. Jika begitu,
Dengan sangat menyesal adik tidak dapat memasuki hotel ini. Kata pengawal itu. Apakah Bapak yakin kalau saya tidak boleh masuk? Ini karena saya adalah anak dari sahabat orang yang bernama Tigor itu. Kata Yo masih tidak mau mengalah. Jika Anda tidak percaya, tolong panggilkan Tigor itu. Saya akan berbicara dengannya. Mendengar perkataan Yo yang seperti tidak menghormati Tigor selaku ketua di kota Kemuning ini, para pengawal itu tertawa terbahak-bahak lalu dengan wajah serius berkata, "Hei Dik, ulanglah. Kapasitas apa yang kau miliki sehingga berani menyebut nama ketua kami seenakmu saja? Lalu kau memerintahkan kepadaku untuk memanggil Tigor. Tigor itu adalah ketua di sini. Kami tidak memiliki hak untuk itu," kata pengawal itu. Yo masih tetap ngotot ingin masuk dan berencana untuk menunjukkan kalung lencana Dragon Empire yang dia pakai dan tidak tahu entah apa arti dari kalung itu. Namun karena sudah terlanjur berdebat, perdebatan itu pun menarik perhatian Hendro dan ayahnya. Lalu dengan lantang Hendro berteriak, "Pengawal, usir saja dia dari sini. Sampah seperti itu akan mengganggu jalannya acara." Kata anak remaja itu membuat semua mata kini tertuju kepada Yo William. Udin yang melihat kejadian ini langsung menghampiri dan berkata, "Dia adalah sahabatku. Aku yang menjaminnya," kata Udin. "Maaf Din. Dia tidak memiliki kartu undangan. Bagaimana mungkin bisa memasuki tempat acara? Bagaimana jika dia adalah mata-mata dari pihak musuh?" Kata pengawal tadi tetap kepada pendiriannya. "Benar. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia bukan mata-mata? Lihat saja tampang bulenya itu," kata Hendro pula lalu keluar dan mendorong dada Yo hingga jatuh terduduk. "Hendro, jaga sikapmu. Mengapa begitu kasar sekali?" kata Udin lalu membantu Yo William untuk bangkit berdiri. Tidak ada pilihan bagi Yo selain coba-coba mengeluarkan kalungnya walaupun dia tidak yakin kalau kalung itu dapat membantu banyak. Dengan suara lantang, Yo kini berteriak, "Aku memang tidak memiliki kartu undangan. Tapi aku punya ini," kata Yo sambil mengacungkan kalungnya ke depan wajah pengawal itu. "Mati aku jika kalung ini tidak dapat membantu," kata Yo dalam hati. "Hahaha, apa itu? Kau kira kalung mainan anak-anak begitu banyak dijual di pasar malam?" kata Hendro sambil tertawa. Hanya Hendro, Putri dan Lia saja yang tertawa. Yang lainnya tidak. Bahkan kini pengawal tadi mulai gemetar ketakutan. "Anak muda, katakan siapa namamu dan siapa nama ayahmu?" Terdengar suara dari dalam yang dikenali oleh Yo sebagai lelaki setengah baya yang baru keluar dari mobil sport BMW i8 tadi. "Namaku adalah Yo William. Sedangkan ayahku bernama Jerry William," jawab Yo dengan lantang. "Hahaha. Apa hebatnya nama Jerry William itu? Dasar bule sampah," kata Hendro mencibir. Namun yang tidak dia duga adalah sebuah tamparan yang cukup keras hinggap di pipinya. "Plak, buk, aduh. Ayah, mengapa kau menamparkanku?" tanya Hendro dengan penuh keheranan. Kala itu, semua orang yang berada di tempat itu mulai membuat barisan lalu berlutut dengan satu kaki ditekuk. Hal ini bukan hanya Hendro, Udin, Lia, Putri, Tiara dan Lestari saja yang terkejut. Bahkan Yo pun tercengang melihat perubahan kejadian dalam sekelip mata ini. "Salah hormat kepada ketua. Selamat datang di kota Kemuning," kata mereka serentak.
Terdengar gema perkataan itu melekat di telinga Yo William. "Yo, boleh paman lihat kalungmu itu?" tanya lelaki bernama Tigor itu. Dengan masih diliputi dengan keheranan, Yo pun menyerahkan kalung itu kepada orang yang bernama Tigor itu. Begitu kalung tersebut berpindah tangan, lelaki setengah baya itu langsung memeriksa kalung tersebut dan berkata, "Ini lambang organisasi Dragon Empire yang asli. Berikan hormat kalian kepada ketua kita." Kata Tigor lalu menyerahkan lencana yang terdapat pada kalung yang berbentuk naga yang sedang menyemburkan api itu dan satu lagi dengan kepala harimau seperti sedang mengaum kepada pemiliknya kembali. Lalu dia pun mulai berlutut dengan satu kaki ditekuk. "Salam hormat kepada ketua," kata Tigor. "Apa ini? Aku tidak mengerti," kata Yo. Lalu dia teringat pesan ayahnya dan segera menutupi wajahnya dengan masker sehingga kini dari hidung sampai ke dagu Yo William sama sekali sudah tertutup. "Ketua, mari ikuti saya untuk masuk ke dalam," kata Tigor sambil mempersilahkan. "Paman, apakah kedua sahabatku itu boleh ikut masuk?" tanya Yo. Dengan sangat senang hati ketua. "Itu adalah hak Anda. Siapa yang boleh masuk atau siapa yang harus diusir?" jawab Tigor. Yo yang masih belum bisa menguasai diri langsung menarik tangan Tiara di kanan dan tangan Lestari di kiri kemudian berjalan di tengah-tengah barisan orang-orang yang sedang berlutut menghormat itu. Sensasinya benar-benar seperti seorang pangeran yang akan naik tahta di sebuah kerajaan besar. Episode sebelumnya, tiba di kota Kemuning. Episode berikutnya, hukuman untuk Hendro. Yo William. Hukuman untuk Hendro. Kedua gadis remaja yang berjalan mengikuti Yo William di tengah-tengah barisan orang-orang yang berlutut dengan satu kaki ditekuk itu merasakan keheranan yang sangat luar biasa. Bukan hanya kedua gadis itu saja. Saat ini, baik itu Udin, Lia dan Putri serta Hendro yang baru saja menerima tamparan gratis dari ayahnya juga tidak habis pikir mengapa Yo ini bisa sangat dihormati bahkan sampai-sampai ayahnya pun juga harus berlutut. Keheranan itu rupanya tidak hanya terjadi kepada para remaja itu saja. Yo, yang saat ini sedang berjalan di tengah-tengah barisan orang-orang itu pun merasakan keheranan yang teramat sangat. Namun dasar tengil, dia malah bergaya bak seorang pangeran menggandeng dua orang permaisuri menuju ke tengah-tengah ruangan tempat acara itu berlangsung. Sementara itu, seorang lelaki setengah baya yang melihat Hendro masih tegak berdiri langsung menarik tangan pemuda itu dengan kasar dan memelototi pemuda itu agar segera berlutut. Sama dengan Udin. Begitu Hendro dipaksa untuk berlutut, dia pun mau tak mau dengan laga salah tingkah langsung menjatuhkan dirinya lalu mulai berlutut juga. "Apa-apaan ini Yo?" tanya Tiara sambil berjalan sedikit cepat karena saking herannya, sampai-sampai dia tertinggal beberapa langkah di belakang. "Jangan tanya aku. Aku juga masih belum bisa mencerna semua kejadian yang mengejutkan ini," jawab Yo. "Yo, mereka memanggilmu dengan sebutan ketua. Siapa kau sebenarnya Yo?" tanya Lestari yang juga merasa suasana yang seperti itu sangat asing baginya. Sejujurnya, seumur hidup dia tidak pernah diperlakukan dengan sangat hormat seperti ini. Apalagi lewat di antara orang-orang yang sedang berlutut. Sungguh satu pengalaman bahkan dalam mimpi pun dia tidak berani membayangkan. Kita sama-sama berangkat dari indera sakti. Sama-sama dihina lalu sama-sama memasuki ruangan ini. Jangan tanya aku.
Mungkin mereka salah orang. Siap-siap saja jika kita ditendang keluar dari hotel ini. Kata Yo membuat perasaan kedua gadis itu menjadi semakin tak menentu. Yo, walaupun masih belum sepenuhnya mengerti, namun dia masih sempat menul hidungnya membuat kedua gadis itu semakin geram melihat tingkah Yo ini. Maaf ketua, ini kalung Anda saya kembali. Kata lelaki bernama Tigor tadi. Oh, terima kasih paman. Oh ya, mengapa mereka semua berlutut, paman? Tanya Yo yang mulai penasaran untuk menanyakan langsung kepada lelaki setengah baya itu. Ketua, apakah Anda tidak tahu arti dari kalung ini? Tanya lelaki setengah baya itu. Dengan serba salah tingkah, Yo pun menggeleng. Karena dia sama sekali tidak tahu. Aku tidak tahu paman. Menurut kakek uyutku, kalung ini diberikan oleh ayahku sejak aku berumur 1 tahun sebelum aku dididik di Mountain Slope. Kakek juga melarang aku untuk melepas kalung itu. Pernah aku bertanya tentang kalung itu yang aku rasa sangat tidak nyaman untuk dipakai. Lihat saja giok gambar naga ini. Ini terlalu besar dan berat untuk ukuran mainan seuntai kalung. Tapi kakekku tidak pernah mau memberitahu. Aku juga pernah bertanya kepada kakek Jeff. Tapi dia malah mengatakan belum saatnya untuk mengetahui. Mungkin paman bisa menjelaskan kepadaku arti dari kalung ini. Kata Yo. William menatap ke arah lelaki setengah baya itu dengan penuh harap. Ketua, tadi kau mengatakan tentang kakek Jeff. Bagaimana kabarnya sekarang? Tanya lelaki setengah baya bernama Tigor itu. Dia baik-baik saja paman. Aku terakhir kali bertemu dengannya lebih dari 2 tahun yang lalu saat dia mengantarku ke kampung Kuala Nipah untuk berguru dengan kakek Tengku Mahmud. Jawab Yo. Apa? Ketua berguru dengan kakek Tengku Mahmud di Kuala Nipah? Tanya Tigor dengan sangat terkejut. Benar paman. Kau tampak terkejut. Ketua, ketahuilah bahwa kakek Tengku Mahmud itu adalah kakekku. Anda sungguh beruntung bisa berguru dengannya. Aku bahkan tidak sempat berguru dengan orang tua itu karena keburu masuk penjara. Kata Tigor dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu ketua. Bagaimana kabar Tuan Jerry William saat ini? Oh, ayahku baik-baik saja. Baru saja tadi dia meneleponku. Jawab Yo. Apakah dia punya pesan? Tanya Tigor. Ya ada. Katanya jangan sampai ada yang mengambil gambar wajahku. Jawab Yo. Mendengar perkataan dari Yo ini, lelaki setengah baya itu langsung memerintahkan semua orang yang ada di situ untuk tidak mengizinkan wartawan untuk masuk serta merazia semua ponsel milik semua yang ada di tempat itu dan menghapus semua momen yang sebagian dari mereka coba abadikan dalam bentuk rekaman video. Semua ponsel, serta kamera yang kalian miliki harap untuk diletakkan di atas meja sebelah sana itu. Jangan ada yang melanggar atau akan aku hukum. Kata Tigor memberikan perintah. Semua menurut termasuk Hendro, Udin, Lia, Putri, Lestari dan Tiara. Bahkan Yo juga menuruti perintah itu. Kini di meja itu persis seperti toko handphone bekas pakai yang diobral. Berbagai jenis dan merek ponsel ada di sana. Setelah semuanya telah diatur dan acara yang tadinya terbuka berubah menjadi tertutup, kini Tigor mempersilahkan Yo, Tiara dan Lestari untuk duduk di sofa kehormatan kemudian menatap ke arah seorang lelaki yang sebaya dengannya lalu berkata, Andra, hukuman apa yang pantas untuk putramu itu?
kata Tigor sambil menunjuk ke arah Hendro. Lelaki yang sebaya dengan Tigor ini segera melangkah mendekat lalu dengan hormat berkata, "Terserah kepada Anda Ketua. Hukuman apa yang pantas untuk anak kurang ajar seperti itu?" "Ketua, silahkan memberi hukuman," kata mereka serentak. "Apakah harus ya? Aku tidak terbiasa memberikan hukuman kepada orang lain. Aku selalu diajarkan untuk bersikap rendah hati," kata Yo yang memang tidak mau memperpanjang masalah seperti itu. Baginya ini adalah masalah pribadi antara dirinya dengan Hendro, Lia dan Putri. Hanya itu yang ada di benak Yo saat ini. Tapi tidak bagi mereka orang-orang Dragon Empire yang berada di tempat itu. Bagi mereka, hukuman harus diberikan untuk memberi contoh kepada yang lainnya agar hal seperti ini tidak akan pernah terulang lagi. Bagi mereka, menghina seorang ketua adalah menginjak-injak organisasi. Jika organisasi sudah terinjak-injak, maka di manakah wajah mereka harus mereka letakkan? "Ketua, walaupun anak itu adalah anak saya sendiri, namun hukuman tetap harus diberikan. Kelak agar bisa menjadi contoh bagi yang lainnya untuk tidak semena-mena terhadap orang lain. Memang salah saya dalam mendidik anak. Saya terlalu memanjakannya. Tapi tidak pernah terpikirkan hal seperti ini bisa terjadi. Harap berikan hukuman," kata Andra. "Baiklah Paman. Jika memang tidak bisa ditawar lagi, maka suruh saja dia menjadi pelayan di hotel ini sebagai pelayan paruh waktu selama 3 bulan penuh tanpa ada libur. Untuk kedua sahabat wanitanya itu, kalian bisa pilih. Tetap di sini dan menjadi pelayan, atau segera angkat kaki dari ruangan ini," kata Yo. Semua orang kini bertepuk tangan dengan keputusan Yo ini. "Beruntung kalian karena ketua sangat baik hati. Jika itu aku pastikan akan memotong tanganmu yang berani mendorong ketua sampai terjatuh," kata Tigor lalu berkata lagi, "Kau Hendro, segera ganti pakaianmu dengan pakaian pelayan. Dan kalian dua gadis kecil, lakukan pilihan sekarang. Mau tetap di sini tapi menjadi pelayan, atau segera angkat kaki dari ruangan ini." Episode sebelumnya, kedatangan ketua Dragon Empire. Episode berikutnya, kalau tidak tengil, bukan Yo namanya. William. Kalau tidak tengil, bukan Yo namanya. Dua orang pemuda dan dua orang gadis remaja saling pandang dengan wajah pucat pasi begitu mendengar hukuman apa yang akan mereka terima. Udin, walaupun tidak mendapat hukuman, namun dia merasa tidak enak hati melihat Putri dan Lia yang berangkat bersama dengannya menuju kota Kemuning ini juga mendapat hukuman. Udin sendiri tidak memungkiri bahwa tindakan ketiga sahabatnya itu memang sudah melampaui batas. Namun yang tidak dia duga adalah pemuda yang bernama Yo William ini ternyata sangat berkuasa. Sementara itu, baik Putri maupun Lia hanya bisa saling pandang menatap ke arah Hendro dan Udin secara bergantian seolah-olah sedang meminta bantuan untuk meringankan hukuman yang mereka terima. Mereka menyadari kesulitan yang akan mereka hadapi jika keluar dari hotel itu. Ini karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk kembali ke kampung Indra Sakti yang memiliki perjalanan selama 7 jam itu. Sedangkan untuk bertahan, mereka tidak memiliki wajah lagi karena akan menjadi pelayan dan itu akan menjatuhkan harga diri mereka sebagai gadis yang selama ini selalu dipuja-puji di sekolah. Apa kata dunia andai mereka berdua jauh-jauh datang ke kota Kemuning ini hanya untuk menjadi seorang pelayan?
Apakah kalian ingin mengulur-ulur waktu untuk berpikir? Jika ingin bertahan, segera tukar pakaian kalian lalu menjadi pelayan. Jika tidak, segera angkat kaki dari sini. Bentak Tigo. Dia tidak dapat menahan diri untuk bersabar terlalu lama. Apalagi saat ini Yo tampak sedang memperhatikan kedua gadis itu. Kedua gadis itu lalu menatap ke arah Udin yang berdiri mematung di dekat sebuah meja. Menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan, Udin pun kini mulai memberanikan diri mendekati Yo William yang sedang duduk lalu berkata, "Yo, tolong beri wajah kepada mereka. Bagaimanapun, mereka adalah sahabat kita juga. Anak siapa ini? Berani sekali berbicara seperti ini di hadapan kita semua dan ketua. Cepat mengaku sebelum kujatuhkan tangan kasarku kepada anak ini." Bentak Tigor. Bentakan dari lelaki setengah baya dengan tatapan sangat mengintimidasi itu membuat Udin nyaris terkencing-kencing di celana. "Anakku Bang," kata seorang lelaki yang sebaya dengan Tigor. "Begini caramu mendidik anak, jabat." Bentak Tigor. "Udin, kemari kau. Atau aku yang akan menginjak-injak tubuhmu di hadapan begitu ramai orang ini." Bentak sang ayah kepadanya. Mendengar bentakan ini, Udin yang ketakutan langsung melangkah sambil tertunduk ke hadapan ayahnya. "Sudahlah paman-paman semua. Aku kemari hanya untuk mewakili ayahku. Bukan untuk merusak suasana pesta ini. Mengapa kita menjadi terlalu kaku begini? Ayolah." Kata Yo William mulai merasa tidak enak dengan kejadian itu lalu bangkit berdiri dan melangkahkan kakinya mendekati kedua gadis remaja itu. "Ambil ponsel kalian itu lalu ini uang untuk ongkos kalian. Segera tinggalkan tempat ini. Jika kalian tetap di sini, suasana akan semakin kaku. Lekas pergi dari sini," kata Yo sambil menyalami putri dengan puluhan lembar uang 100.000 rupiah. "Maafkan kami Yo. Aku tidak bermaksud kasar kepadamu. Aku hanya terpengaruh dengan Hendro," kata putri dengan wajah penuh penyesalan. "Sudahlah. Hal ini bisa kita selesaikan besok ketika masuk sekolah. Sekarang kalian segera pergi dulu. Aku akan meminta salah seorang untuk mengawal kalian sampai ke kampung Indra Sakti," kata Yo lalu memandang ke arah Tigor. "Paman, bisakah aku meminta seseorang untuk mengawal keselamatan kedua gadis ini?" tanya Yo. "Anda baik hati sekali ketua. Tapi baiklah. Aku akan mengirimkan 10 orang anak buahku untuk mengantarkan langsung dua gadis kecil ini ke kampung Indra Sakti," kata Tigor lalu memerintahkan kepada 10 orang anak buahnya yang berjaga-jaga di luar untuk mengirim dan mengawal kedua gadis itu kembali. "Terima kasih Yo," kata putri nyaris menangis lalu bergegas untuk berlutut. Namun, hal itu urung dia lakukan karena Yo William keburu mencegahnya. Yo lalu menarik tangan kedua gadis itu ke arah sebuah meja di mana terdapat banyak handphone lalu berkata, "Ambil ponsel kalian lalu segeralah tinggalkan hotel ini." Tanpa banyak bicara lagi, kedua gadis itu pun mengambil ponsel milik masing-masing kemudian bergegas pergi meninggalkan ruangan tempat berlangsungnya acara itu diikuti tatapan kasihan oleh Yo. Setelah kedua gadis itu pergi, kini Yo kembali duduk dan mulai menikmati acara. "Maaf ketua. Tadi Anda bertanya tentang apa arti dari kalung Anda itu bukan?" tanya Tigor. "Benar paman. Aku sampai saat ini masih sangat penasaran dengan kalungku ini. Sebenarnya ada apa dengan giok naga dan kepala harimau ini?" tanya Yo. "Ketua,
Masalah kalung ini, saya tidak berani menceritakannya. Ini adalah masalah yang terlalu sensitif dan sangat rahasia. Hanya anggota dari organisasi saja yang boleh mengetahuinya. Tujuannya adalah agar kerahasiaan sebuah organisasi dapat tertutup dengan sangat rapi. Kalung Anda ini ibarat lencana atau cap mohor yang bisa menurunkan perintah langsung kepada seluruh anggota organisasi dimanapun mereka berada. Saya yakin atas beberapa kejadian hari ini, Ketua sudah dapat mencerna dengan baik apa yang menjadi rahasia dari kalung ini. Ya, sedikit banyaknya aku mulai paham. Terima kasih Paman atas penjelasan dari Anda. Kata Yo mengepalkan tinjunya sebagai gestur memberi hormat. Ah, Anda terlalu sopan Ketua. Oh ya. Setelah ini, kemana tujuan Anda selanjutnya? Apakah ingin langsung pulang ke Kuala Nipah? Tanya Tigor. Aku mempunyai hutang janji dengan kedua gadis itu. Kata Yo sambil menunjuk ke arah Tiara dan Lestari yang sedang duduk satu meja dengan Udin. Aku berjanji akan mengajak mereka untuk sekedar melihat-lihat ke Tower Mall yang konon katanya sangat megah dan menjual berbagai jenis barang dengan merek internasional. Kata Yo. Oh, hahaha. Anda terlalu merendah Ketua. Janganlah bercanda seperti itu. Saya jadi tidak enak hati. Kata Tigor yang mengira bahwa Yo terlalu merendah. Padahal, Yo memang tidak tahu apa-apa bahwa Tower Mall itu adalah milik perusahaan Future of Company yang dipimpin oleh ayahnya yaitu Jerry William. Mengapa Paman? Apakah anak seusia kami tidak boleh mengunjungi Tower Mall itu? Tanya Yo heran. Jadi, apakah Anda benar-benar tidak tahu? Tanya Tigor. Tidak tahu. Maksud Paman? Tanya Yo yang semakin tidak mengerti. Ketua. Tower Mall itu adalah anak perusahaan cabang dari Jewel Star yang dimiliki oleh perusahaan Future of Company. Sedangkan perusahaan induk yaitu Future of Company adalah milik ayah Anda. Kata Tigor menjelaskan. Kali ini Yo yang mengerutkan keningnya tanda bahwa dia tidak mengerti. Rupanya, ekspresi wajah Yo ini membuat Tigor faham. Mungkin inilah sebabnya mengapa Tuan Besar menyuruh Yo ini untuk dididik di Mountain Slope dan Kuala Nipah. Aku baru mengerti sekarang. Kata Tigor dalam hati. Baiklah Ketua. Sebaiknya tidak perlu diperpanjang lagi. Jika Ketua ingin berbelanja, saya bisa menemani Ketua sepanjang hari. Mulai besok pagi, sampai ke petang pun saya bersedia. Kata Tigor menawarkan diri. Ah, tidak perlu Paman. Cukup hanya kami bertiga saja. Aku tidak ingin merepotkan Paman. Bukankah Paman baru saja bebas? Tentunya masih sangat rindu dengan keluarga. Aku bisa pergi sendiri lalu pulang ke Kuala Nipah dengan baik taksi. Bagaimana? Tanya Yo. Masalah ke Tower Mall itu, tidak mengapa jika Anda pergi sendirian. Tapi untuk kembali ke Kuala Nipah, Anda harus diantar. Bagaimanapun, keselamatan Anda adalah tanggung jawab kami sekarang. Kata Tigor pula. Lalu dia mengeluarkan ponselnya kemudian mengirim pesan entah kepada siapa, namun berjarak 10 menit setelah itu, dari luar masuk 3 orang dengan seorang lelaki dan dia wanita memakai pakaian bagaikan seorang manajer menghampiri meja di mana mereka duduk lalu membungkuk dengan hormat. Pak Tigor. Ini kartu VIP eksklusif member yang Anda inginkan. Kata wanita itu. Bukan untukku. Tapi untuk Ketua. Kata Tigor sambil menunjuk ke arah Yo William. Maksud Anda? Tanya sang manajer.
Kalian tidak mendengar perkataanku. Beri hormat kepadanya jika kalian masih sayang dengan periuk nasi kalian, kata Tigor. Pegawai itu tampak sangat salah tingkah sampailah Andra yang berada di situ menyela. Pemuda ini adalah anak tuan besar Jerry William. Namanya Yo William. Apa sudah jelas? Tanya Andra dengan sorot mata tajam menatap ke arah wanita itu. Buk. Terdengar suara jatuh bergedebuk di lantai. Kini ketiga orang yang baru tiba tadi langsung terjatuh di lantai dengan tubuh menggigil ketika mendengar Andra menyebutkan identitas pemuda yang mengenakan masker itu. Tuan muda, ampuni kami, kata mereka dengan suara dan tubuh bergetar seperti orang yang terserang penyakit malaria. Sudahlah. Bangun kalian. Apakah wajahku terlalu menakutkan? Jangan seperti ini. Nanti aku jadi besar kepala, kata Yo sambil tertawa geli. Beruntung dia memakai masker. Jadi tidak ada yang melihat mimik wajahnya saat ini. Ini kartu VIP eksklusif member Anda tuan muda. Jika ada sesuatu, harap berikan perintah, kata manajer itu. Perintah apa ya? Kata Yo bingung. Mendadak jiwa tengilnya meronta-ronta. Jika aku suruh kalian berjoget, apakah kalian mau? Tanya Yo. Dengan senang hati tuan muda. Tuan muda lagi. Aku paling benci dengan sebutan itu. Namaku Yo. Yo William. Apa kalian dengar? Kami mendengar maksud saya JJ Yo William. Jawab mereka tergagap. Paman, mainkan musik. Kita harus mencairkan suasana, kata Yo sambil bangkit berdiri. Lagu India paman. Biar tambah seru, kata Yo. Begitu musik dimainkan, kini semua orang tertawa melihat tingkah Yo berjoget dengan ketiga manajer Tower Mall itu. Bahkan Tiara sampai tersedak es krim melihat tingkah Yo yang berjoget seperti ulat bulu itu. Ayo Din, Tiara. Kita joget sama-sama. Kau juga Lestari. Mari kita rayakan kebebasan Paman Tigor ini. Ajak Yo kepada ketiga sahabatnya itu. Bagaimana orang mau menari kalau semua tempat diborong semua oleh Yo? Dia menari persis seperti gasing. Berputar sesuka hatinya. Episode sebelumnya. Hukuman untuk Hendro. Episode berikutnya. Namora Habonaran. William. Namora Habonaran. Haduh. Lelah sekali rasanya. Tampak Yo berjalan sempoyongan karena tadi abis menari diiringi lagu India, Oh My Darling I Love You. Seorang lelaki tampak kesana kemari sambil mengikuti Yo dengan mengangkat kursi dengan maksud, andai Yo kelelahan dan ingin duduk, maka dia sudah siap dengan kursi untuk anak tengil itu duduk. Paman, apa tidak penat membawa kursi keliling ruangan seperti itu? Tanya Yo. Lama-lama dia merasa lucu juga melihat lelaki setengah baya itu membawa kursi terus-menerus. Yo, sebenarnya yang bebas itu Paman Tigor atau kamu sih? Karena menurutku, kau yang paling bahagia hari ini, kata Tiara menegur Yo yang sejak tadi menari seperti gasing muter ke sana dan ke sini. Kau tahu bagaimana aku hari ini seperti tumbuh sayap ketika jauh dari kakek Tengku Mahmud. Jika aku berada di sampingnya, ada saja hukuman yang aku dapat. Jawab Yo membuat semua orang yang berada di ruangan itu mengulum senyum. Mereka jelas tidak berani menertawakan tingkah pola Yo ini. Namun yang namanya lucu, banyak juga yang membuang muka menyembunyikan tawanya. Ketua, memangnya mengapa dengan kakek Tengku Mahmud? Tanya Tigor.
Maaf paman. Biar aku yang jawab. Kata Tiara lalu melanjutkan. Iyo ini, selalu mendapat hukuman karena dia memang bandel sekali. Aku selalu melihat dia menggendong Mahaguru Tengku Mahmud di dalam tong drum yang sudah dipotong dan diberi tali. Kadang nafas Yo ini seperti lembu minta kawin. Kata Tiara. Kali ini tidak ada lagi yang bisa menahan tawa. Bahkan Hendro yang kesal pun tidak kuasa menahan tawanya. Kau jangan membuka aib sesama. Apa kau suka makan bangkai saudaramu? Tanya Yo sambil mendelik. Itu gibah kan? Pasti gibah. Lagunya Pak Haji Roma Irama. Kata Udin yang membuat ruangan itu sekali lagi pecah oleh gelak tawa. Tapi memang iya. Aku sangat malas jika sudah berdekatan dengan kakek Tengku Mahmud. Tapi jika berjauhan begini, rasanya aku rindu. Kata Yo sambil memanggil lelaki yang membawa kursi itu lalu duduk di tengah-tengah ruangan seperti pemimpin sebuah grup orkestra. Beruntung kau Gor tidak sempat digodok oleh kakekmu. Bisik Andra. Mendengar ini, mendadak kerongkongan Tigor terasa kesat. Dia dapat membayangkan andai ketika itu dididik langsung oleh kakek angkatnya itu, sudah pasti dia akan sangat menderita. Kalian boleh kembali ke Tower Mall. Maafkan aku yang membuat kalian kelelahan. Kata Yo memerintahkan kepada 3 manajer Tower Mall itu. Terima kasih Tuan. Maaf. Maksud saya, terima kasih Yo William. Kata salah satu dari ketiga manajer itu. Tampak dari raut wajah mereka seperti plong laksana terbebas dari belenggu. Paman, di mana toilet? Aku ingin merenungi nasib. Tanya Yo kepada lelaki yang berada di belakangnya itu yang tadi membawakan kursi untuknya. Mari ketua. Saya akan menunjukkan kepada Anda. Jawab lelaki itu sembari mempersilahkan. Tiara dan kau Lestari, jangan kemana-mana ya. Jika kau hilang, aku tidak bertanggung jawab. Kata Yo. Lalu sebelum dia pergi menuju ke toilet, tak lupa dia menul hidungnya. Tindakan yang sangat menyebalkan sebenarnya. Namun mereka suka melihat tingkah Yo ini. Dia adalah seorang ketua walaupun dia sama sekali tidak mengerti apa itu ketua. Dia juga tuan muda dari keluarga William yang terkenal memiliki kekayaan yang sulit dihitung. Tapi tingkahnya ini sama sekali tidak mencerminkan bahwa dia adalah orang yang sangat berkuasa. Gayanya yang urakan dan tengil membuat mereka merasa bahwa antara mereka dan Yo ini nyaris tanpa jenjang atau kasta. Ini yang mereka suka dari Yo ini. Hal ini juga dirasakan oleh Tigor. Dia berpikir bahwa Yo ini benar-benar duplikat dari Jerry William, Draco dan Tengku Mahmud. Hanya saja Tigor ini tidak sempat mengenal kakek Malik. Ketua, apakah Anda jadi untuk melihat-lihat di Tower Mall? Tanya Tigor setelah Yo kembali ke ruangan itu. Tunggu dulu paman. Sepertinya uangku tinggal sedikit. Kalau aku tahu tadi Putri dan Lia akan diantar langsung oleh anak buah paman, mungkin aku tidak memberikan segitu banyak uang kepada mereka. Kata Yo sambil merogok sakunya lalu mendongak seperti orang sedang menghitung dengan mata meremelek. Sekali lagi Tigor terpaksa menelan tawanya agar tidak keluar. Ketua, untuk apa uang? Tower Mall itu adalah milik Anda. Anda tinggal keluarkan perintah, maka apapun yang Anda inginkan, pasti akan Anda dapatkan, selagi itu berada di Tower Mall. Kata Tigor. Apa iya seperti itu? Kalau aku mau mobil, ada ya? Tanya Yo. Pasti ada. Ketua jangan khawatir. Jawab Tigor.
Hehehe. Untuk apa mobil? Aku pun tidak bisa mengemudi, kata Yo sambil nyengir. Paman, aku akan berangkat bersama Udin, Tiara dan Lestari. Paman jangan ikut, kata Yo sambil tersenyum. Tigor tahu maksud dari perkataan Yo ini. Dia merasa tidak akan bisa bebas jika diikuti oleh Tigor. Lagi pula, usia mereka terpaut sangat jauh. Mana mungkin Yo akan merasa nyaman? Baiklah ketua. Jika Anda merasa tidak nyaman diikuti oleh kami, maka saya akan memerintahkan anak saya untuk menemani Anda. Sayang, coba kau telepon Rio. Suruh dia mengantar Namora kemari, kata Tigor kepada istrinya. Wanita setengah baya yang dipanggil Tigor dengan sebutan sayang itu lalu melakukan panggilan telepon. Dan sekitar 15 menit berselang, tampak seorang lelaki berusia sekitar 35 tahun memasuki ruangan itu bersama dengan istrinya dan 2 orang anak lelaki. Yang satu tampak sangat mirip dengan Tigor dengan rambut sedikit pirang belah tengah, kulit putih bersih dengan bibirnya yang merah. Namun tatapan mata anak ini sangat tajam dan penuh selidik. Usianya diperkirakan sekitar 16 tahun atau setahun lebih muda dari Yo. Dialah anak Tigor dan Mirna bernama Namora. Sementara itu yang seorang lagi berusia sekitar 8 tahun atau baru menduduki sekolah dasar. Dan ini adalah anak Rio dengan istrinya. Namora, kemari nak. Beri hormat kepada ketua kita, kata Tigor melambaikan tangannya kepada anak lelaki berusia 16 tahun itu. Anak lelaki itu pun langsung melangkah lalu membungkuk hormat. Salam hormat dari saya untuk ketua, kata anak itu sambil membungkuk. Namun nada suaranya sama sekali tidak memiliki notasi alias datar. Ah, jangan begitu. Jangan membungkuk. Aku ini sama sepertimu. Aku bukan raja atau pangeran. Oh ya, namaku Yo William. Siapa namamu? Tanya Yo dengan ramah. Menjawab pertanyaan ketua. Nama saya adalah Namora Habonaran, jawab putra sulung dari Tigor ini. Namora, ketua kita akan berjalan-jalan ke Tower Mall. Kau harus menjadi pengawal untuknya, kata Tigor memberi perintah lalu berbisik di dekat telinga anaknya. Lindungi ketua dengan nyawamu. Namora mengerti ayah, jawab anak itu lalu mempersilahkan Yo, Udin, Tiara dan Lestari untuk mendahului berjalan di depan. Episode sebelumnya. Kalau tidak tengil, bukan Yo namanya. Episode berikutnya. Yo yang tidak pendendam. Yo William. Yo yang tidak pendendam. Sore ini, serombongan pemuda belia tampak keluar dari Martins Hotel dengan tujuan Tower Mall yang dimiliki oleh anak perusahaan Future of Company yaitu Jewel Star. Tampak Yo, Tiara, Lestari dan Udin melangkah keluar diikuti oleh Namora Habonaran putranya Tigor. Belum jauh Yo melangkah, tiba-tiba dia berhenti dan memandang ke belakang. Kini dia melihat Hendro sedang menatap sayu ke arah mereka dengan nampan berada di tangannya. Seperti dikisahkan dalam bab sebelumnya, bahwa Hendro harus menjalani hukuman atas perbuatannya terhadap Yo bahwa dia harus menjadi pelayan di hotel itu selama 3 bulan tanpa libur dan tanpa gaji. Sambil tersenyum, Yo kembali memasuki ruangan itu lalu menepuk pundak Hendro. Kau mau ikut? Tanya Yo dengan ramah. Mendengar pertanyaan ini membuat Hendro langsung gelagapan dan melirik ke arah wajah ayahnya. Kalau mau ikut, pergi ganti pakaianmu. Aku akan menunggumu di luar,
Kata Yo masih tersenyum. Hendro tidak segera menjawab. Dia kini menatap wajah Tigor dan Andra secara bergantian. Dia baru berani tersenyum ketika Andra dan Tigor menganggukkan kepalanya. Terima kasih ayah dan paman, kata Hendro lalu segera menuju ruangan untuk berganti pakaian. Ingat Hendro, hukuman tetap hukuman, kata Andra dengan tegas. Saya mengaku salah ayah. Dan saya siap menjalani hukuman sebagai pelayan selama 3 bulan penuh, kata Hendro. Ketika dia keluar, tampak Yo dan yang lainnya menunggu dirinya. Begitu tiba di samping Yo, pemuda itu langsung merangkul pundaknya membuat Hendro menjadi salah tingkah dan menyesali perbuatannya. Sebenarnya ini adalah hukuman yang paling bagus. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Niscaya dia akan malu sendiri apabila mengenang perlakuannya yang telah lalu. Dan ini tidak terkecuali bagi Hendro. Dia sangat malu, merasa bersalah serta menyesali perlakuannya kepada Yo. Padahal, Yo tidak pernah memperlakukan mereka dengan buruk. Andai tidak karena didesak, Yo juga tidak akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Hendro. Maafkan aku Yo. Maaf, Ketua, kata Hendro tergagap. Alah sudahlah. Ayolah bro. Jangan terlalu kaku. Aku tidak suka ada jarak antara kita. Kau juga Namora, kata Yo yang membuat Namora memaksakan diri untuk tersenyum walaupun sama sekali tidak manis. Ayo kita jalan, ajak Yo. Mereka pun lalu berjalan sambil sesekali bercanda ria dan saling sikut. Kejadian ini membuka mataku. Sepertinya aku harus berubah mulai dari sekarang. Untung itu dirimu Yo. Andai anak orang kaya yang lain, aku pasti sudah mendapat hukuman minimal tanganku ini sudah dipotong, kata Hendro. Orang kaya apa? Siapa anak orang kaya? Aku sama seperti kalian. Paman Tigor yang terlalu melebih-lebihkan. Padahal yang kaya itu dirinya, kata Yo membuat Udin, Hendro dan Namora saling pandang. Yo, kami yang orang bawahan saja tahu seperti apa kekuasaan yang dimiliki oleh Tuan Besar. Kamu kan anaknya. Mengapa malah tidak tahu? Tanya Udin. Kita akan lihat seperti apa kayanya ayahku ketika kita nanti memborong semua yang ada di Tower Mall itu. Kalian siapkan keranjang nanti ya. Kita akan pulang dengan sekeranjang belanjaan masing-masing. Biar bangkrut mereka, kata Yo. Hahaha Yo. Kalau hanya sekedar Tower Mall, itu hanya sebutir pasir. Tapi ya sudah. Kau kan tidak percaya. Kelak kau akan tahu sendiri, kata Hendro pula. Oh ya, Namora. Di mana kau sekolah? Dan kelas berapa kau sekarang? Tanya Yo karena melihat Namora hanya diam saja sambil memperhatikan ke sekelilingnya. Namun tanpa berpaling. Melainkan hanya matanya saja yang mengerling ke kiri dan ke kanan. Saya sekolah di SMA Taruna. Di sana saya mengikuti kursus kepelatihan ala polisi dan tentara. Tinggal nanti setelah lolos, mau jadi apa? Mau jadi polisi, tentara atau atlet? Jawab Namora. Wah, hebat ya. Apakah kau pandai bertarung? Tanya Yo. Dikatakan pandai sih tidak, Ketua. Tapi untuk saat ini, saya sudah menjadi juara dalam turnamen antar kabupaten seprovinsi dan saat ini saya adalah juara bertahan. Jawab Namora dengan polos. Benar Tuan Muda. Walaupun Namora ini adalah anak dari Paman Tigor dan keponakan langsung dari Kombes Pol Rio Habonaran,
Tapi, dia juga tidak kalah menderita dibandingkan dengan Anda. Hanya bedanya, Tengku Mahmud itu kelas levelnya terlalu tinggi dan sulit untuk diukur. Dia tidak pernah menerima murid. Andai menerima, aku mau berguru kepadanya. Kata Hendro pula. Kau tidak akan kuat, Endro. Aku pun tidak tahan. Hanya menatap wajahnya saja, kau akan terkencing-kencing duluan di celana. Itu sebabnya aku tidak berguru kepada kakek datuku itu. Kakek datu dalam bahasa Melayu Delhi adalah kakeknya ayah. Berarti hanya Yo William yang tahan berguru dengan kakek datu Tengku Mahmud. Hebat, puji Hendro. Hebatlah. Hampir 3 tahun kan dia di sana. Kata Udin pula. Benar. Aku sering melihat bahwa Yo sering tertunduk di ember berisi air. Entah apa yang dia lakukan. Kata Tiara pula. Untuk apa itu Yo? Tanya Lestari penasaran. Untuk ini. Kata Yo. Tiba-tiba saja di antara jepitan tangannya terdapat sebuah ponsel. Dan ketika mereka meraba ke arah saku masing-masing, itu adalah ponsel milik Hendro. Wah, bagaimana kau melakukannya Yo? Tanya Hendro dengan takjub. Itulah yang aku pelajari dari ember berisi air itu. Awalnya aku disuruh mengaduk pasir yang digoreng dalam kuali sampai merah. Lalu menusuk-nusuk jari telunjuk dan jari tengahku di pasir merah itu. Apa kau lihat jari kananku ini sama rata antara jari manis, jari tengah dan telunjuk? Kata Yo sambil menunjukkan tangannya dengan jari disusun rapat. Heh, aneh. Mengapa bisa begitu Yo? Tanya Udin yang selama ini tidak pernah memperhatikan. Sebenarnya di dalam ember berisi air itu ada 9 butir buah ketumbar. Aku harus bisa mengambil buah ketumbar yang terapung itu menggunakan 2 jari tanganku ini. Kata Yo sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini semua untuk melatih insting dan fokus. Pokoknya banyaklah kegunaannya. Salah satunya ya untuk mencopet. Kata Yo lalu tertawa terbahak-bahak. Berarti selain ini kau juga memiliki kemampuan yang lain kan dengan kedua jari tanganmu itu? Tanya Hendro ingin tahu. Tidak boleh ditunjukkan Endro. Kalau ada yang lihat bagaimana? Aku khawatir kalau nanti mereka malah mengujiku. Bisa gawat urusan. Kilah Yo yang mulai risih jika kemampuannya mulai menjadi bahan obrolan. Jangan didesak Endro. Apa kau belum kapok dengan hukumanmu? Tanya Namora dengan nada dingin. Iya. Aku tidak akan mendesak. Lagi pula aku tidak terlalu tertarik dengan semua itu. Kau tidak tertarik. Tapi kesombonganmu layaknya seperti orang yang sudah sangat mumpuni saja. Kata Udin mencibir. Ah. Kalian masih saja mengungkit yang telah lalu. Kata Hendro pula sambil membuang muka. Sudah akan sampai. Kita jangan terpisah atau kita bisa masuk namun sulit mencari jalan keluar. Kata Namora mengingatkan. Iya. Aku pernah nyasar sekali di Tower Mall ini. Rasanya pusing banget. Kata Udin dengan polosnya. Kalau nyasar, tinggal telepon saja ayahmu Namora. Atau telepon ayahku. Mereka pasti akan menjemput kita. Kata Hendro pula. Jika semuanya main ayah dan ayah, sebaiknya berhenti saja jadi laki-laki. Kata Namora lalu mendahului untuk memberi jalan kepada Yo. Episode sebelumnya. Namora Habonaran. Episode berikutnya. Yo dalam masalah.